Yups. Assalamualaikum Gus. Salam. Gimana kabarnya? Ngapain? Gimana kabar? Baik, 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 baik. Alhamdulillah Sehat, baik. alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, Baik kan? alhamdulillah baik juga. Baik juga kok baik. Yes, Ya, yes. jadi ini gue bakal sharing konten ya sama temen gue, ini temen komunitas ya. FIFA Mobile. Awalnya sih Yes, ketemunya FIFA dari Mobile. komunitas game ya, Gus ya. Komunitas game FIFA Mobile. Itu game FIFA Mobile tuh nggak sengetren kayak FF atau PUBG atau ML gitu. Heeh. Komunitasnya cukup kecil, tapi Mm-mm. kita kompak. Ya, alhamdulillahnya sih sekarang juga udah mulai kompak semua ya Gus ya. Ya walaupun mungkin Alhamdulillah. lebih apa ya, lebih berkesan juga yang dulu, cuman yang sekarang juga nggak kalah jauh ya, berkesan juga gitu loh. Iya, Karena tetap juga tetap kompak. yang penting sih kompak ya Gus ya, sesuai ini kita, Yang penting kompak. prinsip liga kita Sesuai, iya. Iya, gitu. Oke. yang penting kompak dan ya kompak aja lah pokoknya. Loyal lah. Ah, Satu. ya. Ya, benar. Oke. Jadi di sini gue bakal sharing-sharing ya soal apa sih perkembangan ya, perkembangan khususnya sih perkembangan transfer ya, karena kemarin juga kalau nggak salah Senin apa Selasa ya, itu musim transfer juga udah ditutup. Jadi gue di sini bakal, Tutup. gue sama Bagus bakal mungkin sharing-sharing prediksi lah, ibaratnya nyampein pendapat gimana ini apa ya, tentang perkembangan transfer ya, transfer klub ya ibaratnya. Karena jujur sih musim ini Iya. aktif banget transfer ya nggak sih Gus? Ini Oh ya benar. Dan mungkin lebih ini view mungkin lebih ke impactnya datangnya seorang pemain ke klub mm, tersebut, impactnya seperti apa dan mm, akan worth it nggak transfer ini gitu. iya ya. Mungkin lebih ke itu sih kalau gue. Jadi rencananya sih emang sekarang fokus ke transfer dulu, sama nanti setelah di sesi berikutnya bakal ada perbincangan sedikit ya soal, karena gue fans City ya, bagus Yes. sama fans MU juga, jadi kita bakal sharing-sharing soal ya perkembangan City gimana, Yes. perkembangan MU gimana. Secara nih dua klub Sesama kota Manchester. ya, sesama kota Mm-mm. Manchester lah. Secara nih dua klub nih lagi di posisi yang sama nih kayaknya nih. Lagi down Lebih banget, buruk lagi MU, Vi. down. Aduh. Lebih buruk MU, Vi. Iya, lebih ya. Asli. Itu pun juga. Dua posisi ke zona Mm. degradasi itu. Peringkat berapa sekarang Gus? MU kalau nggak salah atas bawah sama City ya? Apa enggak sih? Kayaknya atas bawah deh. 16. 16 ya. City juga kalau nggak salah belasan deh. 16. Iya, belasan deh, sama. Poin Si poin kita tuh City sama nggak sih? 14. Poin Sama enggak, beda satu poin. MU City tuh MU tuh awal. udah kalah dua kali. City semuanya udah ngalamin, menang iya, kalah iya, seri Oh iya. iya benar. Heeh. 3 pertandingan. MU emang kalah sama siapa Ya, selain sama Spurs? Palace Oh iya, yang pertama ya. laga pertama 1-3 iya. Oh iya. Itu di Old Trafford. Oh iya, lupa gue lupa. Oke. Oke, Iya. jadi langsung aja deh. Gua sama Bagus bakal ngomongin soal Yes. transfer pemain ya. Nih, gue bakal Iya. ngomongin transfer pemain di Liga Inggris dulu dah ya. Di Inggris dulu, Inggris Inggris dulu. dulu lah. Nih Hmm. gue menarik sih Gus. Leeds United nih. Narik Leeds Pendatang United. baru. Dia sempet datengin Rodrigo dari Valencia. Nggak, dari Valencia. Itu lumayan Yes. bagus, kalau lu Yes. juga pasti tahu lah Rodrigo ya. Terus juga Tahu, tahu. ada Ruben Coach apa siapa gitu, back Jerman dari Bundesliga juga. Ruben Koch. Gua baru tahu sih Ruben pemain, gue Koch baru tahu ya. pemain ini, Ruben Coach datengin juga. Gue juga baru tahu, gue juga baru tahu. Heeh. Terus Heeh. sama Rapinha nih akhir-akhir ini kalau nggak salah pas deadline. Gue pernah tahu sih Rapinha dari mana ya, gue lupa. Liga Prancis apa apa gitu. Dari ini Liga Prancis iya. Iya, Liga Prancis. Rene. Nah, terus yang gue menarik ini dari Leeds ini, setelah gue ngelihat kemarin dia lawan City ya, secara gue nonton Leeds lawan City. Leeds ini Yes. termasuk yang Yes. apa ya? Termasuk yang taktiknya lumayan terbuka. Sebelumnya kan juga dia lawan Liverpool ya. Lawan Liverpool dia 4-3. Dan itu benar-benar kayak 4-3. gila, ini tim 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 medio, bukan tim Mereka mediocre, tim under apa ya? Tim kuda hitam promosi, ya, tim kuda hitam promosi tim kuda promosi. hitam bisa dibilang. Cuman dia berani main Hmm. terbuka gitu loh. Dia nggak semata-mata cuma ngandelin defense counter enggak gitu. Benar-benar terbuka, dan mungkin Mereka pressnya gila itu. pressingnya gila gitu. Nah, menurut lo ini dengan Gila. kehadiran si Rodrigo Rapinha nih, yang menurut gua ya nggak buruk gitu loh. Bahkan Rodrigo sendiri pun kemarin nyetak gol gitu lawan Hah? City. Padahal baru masuk Iya, beberapa satu detik. sama. Masuk berapa detik apa berapa Hmm. menit sih, gue lupa. Dan itu langsung nyetak gol Hmm. gitu. Walaupun mungkin bola muntahan ya, tapi menurut gua ya
balik lagi ke positioning kan. Kalau Lumayan posisi, kan? iya lumayan Hmm. gitu. Jadi menurut lu gimana nih prediksi lu buat Leeds nih Ya, kalau Leeds sih, kayak gimana gitu? kalau gua ya, Heeh. menurut gua Leeds ini ya paling nggak dengan kekuatan mereka saat ini sih, Hmm. gua ngelihatnya at least bertahan di Premier League. Oke. Gua gak Ya. bilang mereka akan di top 10 atau bisa menggeser atau menggantikan posisi Big Six Hmm. karena justru itu cukup sulit. Ya. Ya gue sih prediksinya nih Leeds dengan kekuatan mereka saat ini ya at least bertahan deh, jangan degradasi, Ya. karena Benar. lu udah keluar jor-joran nih beli Rodrigo tuh bukan kelas kaleng-kaleng pak, Hmm. kelas timnas Spanyol dia, Ya. striker utama kan. Ya, benar. Diego Costa kesingkir karena dia. Diego Lalu Costa malah ada nggak pernah masuk Rafinha. malah Gus. Nggak pernah masuk lagi kalau nggak salah. Makanya, nah belum lagi ada Rafinha menurut gue nih harus diwaspadai oleh lini pertahanan dari kompetitornya Leeds sih, Ya. karena di kalau yang gue lihat di highlightnya dari cara permainan ini orang cepat larinya, just pemain sayap Iya benar, cepat sama lah larinya. kurang lebih kayak Iya benar. Rodrigo juga pemain bisa sayap bisa striker, gesit gitu loh. Dan kenceng dia emang larinya juga kenceng si Iya Rodrigo ini. betul, dan Eh. datangin juga Diego Llorente ya, Ah iya, pemain gue Real lupa Sociedad. itu satu lagi Diego Leeds Llorente. Bagus juga itu. Kemarin dipanggil timnas ya pemain kalau nggak kemarin. salah kan dipanggil timnas loh. Iya Gila itu. langganan timnas tapi sayangnya cadangan mulu. Ya, Atlas ya Ya tapi dipanggil at timnas least ya Gus ya. Atlas mah dipanggil timnas. dipanggil dianggap lah. Iya Ya. sih. Oke, ini Ya dari itu sih Leeds kalau gue juga. dari gua. Ini dari Leeds sih pasti gue juga prediksi mungkin dia bisa masuk 10 besar bahkan mungkin di atas 10. Kalau prediksi gue ya, dia bisa ya berapa ya? Iya. 8 atau 7 besar mungkin. Harusnya sih bisa. eh, Apalagi dengan pelatih Marcelo Bielsa. Marcelo Iya, Bielsa ini bukan pelatih kacangan, bukan bukan, pelatih bukan. yang ini pelatih yang sangat bahkan Pep Guardiola pun mengagumi pelatih ini Ah, gitu loh. benar. Dan dia banyak belajar dari pelatih ini. Iya, betul. Ketika waktu itu Marcelo Bielsa masih di Atletico Bilbao, si siapa Pep masih di Barca ya, Iya, benar. Pep mengagumi Dan gitu. bahkan Pep pun ngaku ngaku gitu dia sebagai muridnya ya, murid Bielsa ya kalau nggak salah tuh. Dia ngaku Iya loh kalau murid nggak salah. Bielsa. Heeh. Iya, iya benar-benar. Menarik sih asli menarik. Terus Menarik lihat Leeds tahun sini. terus juga selain Leeds nih, ada satu klub yang aktif di transfer dan sekarang pun lagi bertengger di posisi pertama. Ah, Ini yang benar-benar menurut gua wah gila nih klub asli. Pemainnya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba langsung naik gitu ya. Nih klubnya Everton ya. hmm, Everton yang ya. wah menurut gua kemarin juga dia udah datengin Alan ya, udah datengin Alan, Hames juga udah datengin. Hames, Terus Dokure, Dokore ya dari Watford juga. Ben Ben Godfrey. Godfrey. Nah, Ben Godfrey ini yang pas kalau Hmm. nggak salah hampir mau deadline ya. Minggu kemarin nggak sih Iya, baru baru datang ya dia ya. sedikit-sedikit iya Ya. baru datang. Dan gue rasa emang mungkin waktu musim lalu ya waktu masih dilatih Ancelotti memang perkembangannya belum terlalu signifikan banget ya karena mungkin Ancelotti kan baru masuk Iya. kalau nggak salah pertengahan musim bukan sih? Gue lupa deh. Iya, dia mundur dari Napoli. Dari Dia melatih menurut Napoli. Napoli dia. Oke. Dia ganti Marco Silva kan ya, kalau nggak salah. Apa iya? Lupa Marco gua. Silva. Marco Silva ya? Iya benar Marco Silva. Marco Silva Iya, kan Marco dari Silva hancur. iya masuk Everton iya benar. Dan mungkin kalau misalkan gue yang prediksinya kalau musim lalu tuh ya ini Everton masih biasa aja gitu kan data Ancelotti. Ternyata tanpa di luar ekspektasi dan dugaan sekarang musim ini Hmm. wah gila sih Everton. Walaupun sekarang mungkin dia masih lawan yang tim tim yang sekelas sama Ecek-ecek lah. ya tim ecek-ecek ya. Cuman waktu yang dia lawan Spurs itu dia bisa ngalahin Spurs itu menurut gue udah wah juga sih. Jadi termasuk Spurs kan termasuk yang Big Six lah ya ibaratnya. Jadi Hmm. menurut Iya. gue ya perlahan-lahan juga udah baik sih perkembangannya. Apalagi si Calvert Lewin tuh yang kemarin pun timnas Inggris dia golin juga. Mantap itu Itu Calvert gila. Lewin. Itu asli. Akhirnya Wah itu punya apa Inggris best striker selain Harry Kane gitu. ya benar. Sama Danny Ings ya Gus ya. Danny Ings juga tuh lagi lumayan ya. Walaupun ya klubnya lagi Di nggak Soton. ya walaupun klubnya Mm-mm. juga kadang naik Musim lalu turun. juga bagus kok. Ya Danny Ings tuh Ya. bagus. Cuman mungkin emang nggak begitu di apa ya, nggak begitu diekspos banget ya gara-gara mungkin klubnya juga mungkin ya nggak begitu apa ya. Posisi klubnya kalau nggak salah emang hampir degradasi nggak sih Soton tuh musim lalu?
Gue Soton tuh ya pertengahan lah, pertengahan ke bawah, ya pertengahan ke bawah tengah-tengah sih. ke bawah. Heeh. Kalau seandainya Soton bisa 10 besar atau mungkin di atas 10, gue yakin sih Ings itu bakal keangkat banget. Ings Bisa. tuh karena emang nggak tau ya, gue seneng sih karena ini pemain Inggris ya, karena gue juga fans Inggris dan Yes. gue selalu juga fans Inggris kan. Iya. Jadi gue Kita berdua fans Inggris, seneng Three banget gitu, Lions. gila punya striker yang Iya, nggak cuma ngandelin Harry Kane doang, apalagi juga terlebih kan Vardy juga udah sepakat, pensiun kan. Vardy udah pensiun tuh udah pasti. sepakat. Heeh. Jadi dengan kehadiran Calvert-Lewin ini menurut gua ya semoga aja sih bisa konsisten dan jangan kayak Puki ya. Puki itu pun ampun deh. Awal musim doang gacor asli. Iya, Setelahnya iya, ya iya, ampun iya, iya. setelahnya Bahkan itu di Championship juga dia gacor. Ya di Championship, ya di bukan di championship. Premier League. Iya sih. Ya di championship sih. Di championship sih Iya, yang gacor. Kalau misalkan di iya. EPL nggak tahu ya, bahkan gue malah nggak pernah ngeliat Puki tuh golin lagi setelah beberapa match awal. Kalau nggak salah 10 match Gue awal dia terakhir kali ngegolin. gue terakhir kali lihat Puki nge-match apa ngegolin tuh Hmm. ya awal. Awal banget, masih awal-awal banget Iya. itu. Pertengahan sama Dan di kalau akhir menurut dia gue jarang ya Gus ya. jarang, jarang. Ya jarang banget sih. Kelihatan sih. Soal Calvert Lewin sih ini dia nggak kayak Puki sih kalau menurut gue sih. Karena faktor pelatih Soalnya ya. dari musim, terutama faktor pelatih yang mendukung dia untuk menjadi pemain apa yang pelatih inginkan, dan Mm-mm. juga em, dan musim lalu juga dia nyetak gol juga lumayan banyak loh. Untuk seorang Iya, pemain muda bener. umur 22 tahun cetak 13 apa berapa gol gitu. Itu nggak Lumayan sih. buruk Lumayan untuk nggak buruk. seorang Calvert-Lewin. Iya. Dan itu kan juga ya tahu sendiri Everton musim lalu seperti apa di bawah Marco Silva sebelum datangnya Carlo Ancelotti ya. Pada saat datangnya Iya, Carlo Ancelotti kan bener. lumayan tuh, meskipun Lumayan. apa ya, masih ada apa sih, masih dengan pemain-pemainnya Marco Silva, tapi menurut gua Hmm, udah ke track yang bener. Dan sekarang musim ini Everton ngawali trennya dengan sangat baik, ya, mimpin klasemen kan. ya bener sih. Apalagi dengan datangnya pemain-pemain ini, Alan, James, Wah itu impact-nya cukup gede. mantap. Gue nggak Gue gak nyangka nyangka sih. sih James bisa ke ini Everton. Iya. Iya, yang Hames itu gue paling nggak nyangka sih Gus. Itu transfer paling gila nih. Masa sih Hames gitu pindah ke Everton? Oh ternyata emang si Well, Hames iya tuh sih. selalu ngikut Ancelotti ya. Dari di klub di Iya, Munchen, dari di Madrid anak pun. emasnya Ancelotti lah. Ya. Hmm. Itu waktu zamannya Madrid dia itu selalu dimainin tuh di bawah Don Carlo. Alan kan anak buahnya Eh, Ancelotti oh di iya. Napoli. Oh iya. Iyalah, Oh iya bener. Oh iya ada bener ya. sangkut pautnya ini. Iya bener. Iya, Oh alah, pantas si Alan mau. Oh udah pernah kerja sama ya, gue baru iyalah. ingat loh sumpah di Napoli. Oh iya Iya. juga ya. Iya, dan kebetulan James kan juga free transfer katanya ya kan, Iya free transfer. nggak dibayar, gratis datenginnya. Jadi ya Everton dan Don Carlo manfaatkan ini, ya udah datengin James dan Hmm. berhasil. Padahal sempat dikaitin sama MU, tapi ya MU nggak peka udah. MU terlalu Dan fokus sama ya udahlah. Sancho Gus. Tai. Oh iya, ini Lanjut. ngomong-ngomong soal MU juga sempet. Oh ya, MU nanti aja ya. Nah, MU nanti aja ya. Ini ada Nanti aja sesi lah khusus, belakangan. ada sesi khusus. Oke, terus juga Iya. kemarin Arsenal. Nih Arsenal gue salut sih ya, agak ya lumayan salutnya karena selama ini kan Arsenal terbilang yang cuma manfaatin pemain-pemain tengah, apa pemain apa ya, ala kadarnya ya, pemain-pemain Ala muda, pemain kadar ya. mediocre banget koci Pemain yang ya. Ya pemain-pemain gitulah pokoknya yang apa ya, yang iya, iya, kurang iya, wah iya, iya. sih. Terus juga kedalaman Ya, skuadnya juga nggak begitu. Cuman nih akhir-akhir ini mungkin agak yes. tobat ya Arsenal. Agak apa ya? Agak Ya, mau buat gelontorin duit. Terakhir partai nih, datengin partai nih kalau terakhir. ya sebenarnya gak terukia secara keseluruhan ya. Kalau Hmm. mereka benar-benar di rookie ya, Awar datang. Iya, Awar datang. Itu masih ada pelitnya Awar berarti ya Gus ya? datang. Masih ada pelitnya berarti. Iya, masih ada pelitnya, masih ada pelitnya. Ya Iya. bakal itu apa Awar itu. ya gitulah. Banyak fans Arsenal yang minta Awar sama Partey, tapi akhirnya yang datang kan Iya. Partey. Yang 45 juta, which is menurut gue sih worth lah. Ya, walaupun Seorang Thomas umurnya juga Partey udah udah 27 apa terbukti. 28 ya? Gue lupa. Umurnya tuh 27 Masih apa 28? muda kok Thomas Partey, masih muda. Setahu gue kalau nggak 26, Mas 27, 28. Oh, 27, sorry, iya, Ya, 27, 27. 27, iya, 27, Ya matang 27. lah, umur matang segitu. Justru Arsenal butuh pemain yang kayak gitu, Vi. Soalnya Kalau ya kebanyakan pemain Arsenal tuh muda ya dan terlalu muda masih belum banget. keasah. Lu butuh satu sosok yang
pengalaman seperti Thomas Partey Hmm, di lini tengah ya. iya benar. Soalnya yang kita tahu kan ya lini tengah kayak siapa sih pemain seniornya? Saka, Ozil ya tahu sendiri. Ozil kasihan sih kemarin nggak di apa ya, nggak dicatat apa, nggak dimasukin ya ke skuad Eropa tuh Iya, kemarin. ke Scorpio Europa League ya udah Dicoret, itu mending dia dijual aja dah. Gajinya juga gede kan. gaji buta Lo kalau jadi sumpah. fans Arsenal juga pengen Ozil keluar deh. Karena Nah, ya, di lini tengah lu ada lini siapa gitu loh. Ceballos, Saka saya ya tahu balas sendiri kurang, saya blunder balas juga. kurang, kurang jam El Neni terbang dia. apalagi kurang. Nah, makanya jadi Ya, sih Arsenal merekrut Thomas Partey. ya. Membayar rilis klausul 50 juta euro ya untuk seorang Partey. Gabriel juga didatengin. Iya, Gabriel juga didatengin. Willian, wah Willian sih gua Gratis, tapi enaknya Willian tuh gratis. gratis, Dan gratis dan pengalaman. ya, gratis dan pengalaman. Mm. Oke, terus apa lagi ya? Oh, Chelsea nih. Nih Chelsea ini gue bingung ya. Gue bingung. Dia dari sekian Kenapa banyaknya tuh? pemain yang bagus gitu, dari striker, dari back kiri, dari siapa lagi sih dia pilih? Chilwell, Thiago Silva, Werner, Chilwell, Werner, terus siapa lagi? Mendy ya, si Thiago Mendy Silva, ya Mendy, sama Malangsar, ya Malangsar sama dipinjemin lagi ke dipinjemin. Porto. Nah, dan Kai Havertz, oh iya kayak Havertz ya, bener. Nah, dari back, yes, striker, terus gelandang yes, yang mereka yes. beli bagus, tapi kenapa kiper malah ngincer Mendy? Yang gue nggak tahu ya, ini gue bukannya apa ya, meremehkan Mendy, cuman at least ada kiper yang jauh lebih bagus dan jauh lebih muda. Mendy tuh udah lumayan tua loh, 28 kalau nggak salah. Hmm. Si kalau lo searching, kalau nggak salah kemarin gue searching itu Mendy tuh Iya umur 28, 28. 28. Kalau Iya, misalkan iya. dia umurnya 24, 23, 25, it's okay, nggak apa-apa gitu loh. Mungkin bisa dicoba gitu loh. Cuman ya kalau mau gantiin Kepa, mau gantiin Caballero ya lu beli kiper ya langsung bagus sekalian, dan umurnya juga 27, 28 nggak masalah, asal emang udah teruji Hmm. gitu loh. Emang dari kemampuan pun Hmm, juga hmm, udah hmm, hmm, bagus. hmm. Cuman kenapa Mendy gitu loh? Ya, Kalau ya gue sih, ya lanjut mungkin itu Gus. aja lu ya, Vi. Kenapa? Kalau gua, ya kalau gua sih ngelihatnya kalau menurut gue cukup apa ya? Kalau dilihat dari si Mendy nggak buruk menurut gue sih dari tinggi Hmm. badannya meskipun Iya tinggi banget, usianya udah tinggi menuju banget. 30 ya. Hmm. Cukup telat ya untuk apa untuk Arsenal untuk Chelsea. Iya. Ya menurut gue kan masalahnya di Chelsea kan kiper si Kepa ini nggak tinggi-tinggi amat gitu Pendek loh. banget dia, termasuk yang pendek. Sementara lu di Liga Inggris harus menghadapi yang bola-bola atas, sementara Hmm. Kepa nggak punya itu. Oke, Kepa sih bukan kiper jelek, dia Iya. bagus kayak Pickford lah. Pickford coba Pickford menurut tuh bagus gak, Pi? Pickford Cuma itu emang pendek kan. Pickford pendek, cuma 183 cm. Cuman Iya, emang penyakitnya kadang nggak lengket bola itu doang. nggak lengket bola karena bolanya nggak nyampe Nah, itu dia. Karena emang kan dia segitunya. Nah pendek ya. itu Tuh, ya. Dan juga si Mendy berapa tinggi, 7, 190-an lah ya, 197. Tinggi kok, tinggi banget. 197, hampir Iya, 2 meter kan, hampir 2 hampir meter. sepandar itu. Jadi untuk bola-bola atas ya jadi kiper si Edward Mendy ini menurut gua ya well cocok lah kalau emang mau dipasang sebagai pesaingnya Kepa. Dan sekarang pesaing Kepa bukan Caballero lagi, Caballero mah tua mah dicadangin nggak masalah. Nah masalahnya ada pesaingnya nih Mendy yang Iya. menurut gue agak sepadan lah dengan Kepa lah. Ini jadi kompetitor Kepa Iya juga. bener sih. Ya sebenarnya kalau misalkan dari Chelsea sendiri, sebenarnya permasalahan cuma di kiper sih. Karena dari kemarin pun kipernya kan mereka cuma ngandelin Kepa kan. Gitu. Jadi menurut gua ya ini Kepa ini emang lagi di posisi di bawah, nggak tahu gua kenapa, cuman emang lagi di posisi bawah, lagi down. Jadi ya emang harus punya ya itu, cari kompetitor kiper lain gitu loh, biar bisa Kepa nih ngerasa posisi dia tuh nggak aman gitu loh. Jadi jangan Yes. jadi kadang tuh pemain sebenarnya bisa bagus, cuman kadang Yes. karena nggak ada kompetitornya, jadi kayak ngerasa ya elah gue latihan kayak gini aja gue selalu dipakai kan gitu, jadi nggak usah terlalu ini Iya. banget lah gitu. Lu jelek pun apa ya? Gue jelek pun juga gue tetap dimainin gitu. Nah gitu, Kasarnya. benar ya, itu benar. Ya. Jadi mungkin Lampard pengen ya ini sebenarnya sebagai peluang buat Kepa buat bangkit lagi sih, sebenarnya bisa loh.
Jadi Mendy itu Bisa, sebagai bisa, bisa. kompetitor Kepa, dan Kepa pun juga bangkit lagi, nggak kayak kemarin-kemarin yang emang hancur banget sih menurut gue itu. Itu yang ngelawan apa tuh yang kata dia ngasih gol gratis tuh. Aduh, Kemana iya ya? gue lupa Yang deh. Liverpool ya? Iya bukan sih Itu lo kasih Liverpool? gol gratis dia itu. Itu ya seharusnya seorang kiper amatir pun Iya. juga tahu kalau kesalahan kayak gitu nggak perlu gitu. Iya, kesalahan itu nggak perlu. Cuman kenapa harus ada Nggak gitu perlu loh? banget. Iya. Dan Ya, lini belakang ya Thiago Silva buat leader lah meskipun nggak bisa berbahasa Inggris dan kemarin bikin blunder. iya kemarin bikin blunder itu. Masih grogi Iya, Gus, jadiin wajar kapten sih. pula. Aduh. Masih Ya, grogi dia, masih grogi banget. ya. Kaget. Hmm. Terus juga nih ada Liverpool. Aduh, nih Liverpool gue udah berkali-kali gue nggak tahu nih otak nih, nggak tahu manajemennya apa, emang pelatihnya yang si Klopp nih emang gak mau beli pemain apa gimana. At least Iya. dia beli Thiago. Dia beli Thiago, cuman Oke. ada beberapa Oke. pemain yang emang dibuang gak sih sama dia? Siapa ya? Brewster ya. Terakhir kali gue Ah, Brewster tuh dibuang. Brewster itu di out, lawan out. Ya out. Dia tuh beli Jota Lap. ya. Jota sama Iya, iya, Thiago. di out. Heeh. Dia beli Oh Jota, sama Thiago. Simikas sama Thiago. Thiago. Oke. Pengeluaran mereka cuma sekitar 70 juta euro. Nah, ini menurut gua khususnya buat back deh. Ini kalau misalkan oke Hmm. lah, katakanlah beli Thiago udah bisa jadi sebagai, bahkan menurut gue nih Thiago nggak cocok buat jadi cadangan sih. Ini udah pasti harus dia main sih, starter lah harusnya. Minimal ya Iya, main lah starter harusnya. Gak bisa antara Wijnaldum, Fabinho atau Henderson yang di drop. berkorban. Tapi Iya. kayak bakal Wijnaldum. Kalau menurut gue sih Iya. Wijnaldum. Ya Karena rotasi lah. ya Kalau harus kita. minimal rotasi lah, minimal rotasi. Kalau emang nggak bisa ngejanjiin bakal main terus ya minimal rotasi sih gitu. Terus Yes, benar benar. Jota untuk depan berarti opsi Firmansyah tuh udah ada Shaqiri, Origi sama Jota berarti. Ya, Tapi menurut gua masih belum cukup sih. masih nggak cukup, masih Jota nggak cukup. nggak setara dengan trio Firmansyah Jauh, menurut gua ya. jauh banget. Bahkan Shaqiri dan Origi, Shaqiri pun juga hampir nggak dimainin kan, Iya, Shaqiri hampir nggak cadangan aja. dimainin. Shaqiri hampir nggak dimainin, Iya. bener. Dan Hmm. untuk lini belakang kan ngandelin Van Dijk terus sama Joel TAA, Matip. Joel Matip juga kadang cedera. ya belum Matip Terus cedera. kayak Joe Gomez angin-anginan. Ini pasangannya Van Dijk sebenarnya belum ketemu loh. Emang belum, Sejak sangat-sangat belum. kedatangannya belum. Nah, itu juga apa ya? Lubang itu ketutupi karena emang Van Dijknya lagi bagus aja, tapi kadang nggak Van Dijk Ya, kalau Van Dijk jelek kesurupan ya Maguire wassalam. gitu loh. Kalau Van Dijk Iya. jelek wassalam, Gus. Udahlah. Iya. Kalau Van Dijknya ini juga ya wassalam udah Hmm. di belakangnya Liverpool gitu. Dan lagi-lagi Liverpool tuh masalah kiper kedua. Ampunan deh tuh gitu. Adrian. Gua nggak habis pikir asli. Gue ketawa. Itu bagaimana Astaga. caranya mereka kalah sama Aston Villa Aston Villa loh. 7-2. Aston Villa yang dulu bahkan musim lalu tuh dia berjuang habis-habisan loh buat lepas dari degradasi. Peringkat 17. Iya, peringkat 17 gila. Iya, sampai detik-detik akhir lah itu Wah, laga terakhir loh. gila loh. Tuh, Gue gila. nggak habis pikir. Tapi emang sebenarnya emang kalau nggak salah ya, satu pemain jelek tuh biasanya tuh, gue nggak tahu ya ini bakal ngaruh ke semua pemain apa enggak, cuman karena mungkin Adrian Bakal yang ngaruh kayaknya. kayaknya karena Adrian yang main deh. Bakal ngaruh itu Iya, itu ngaruh deh itu jadinya. karena Aduh, Aston Villa. kiper gua Adrian nih. Waduh, udah tuh. Aduh, Mindsetnya udah nggak beres tuh, goblok. udah nggak Ya, fokus. Aduh, kiper gua Adrian, ya iya. udah, ya udah. Sehebat-hebatnya Van Dijk juga aduh kiper yang begini Van Dijk sulit pun juga juga nggak gitu dan begitu depannya bagus loh. juga gara-gara belakangnya kebobolan aduh Iya, si Adri nggak bisa, nggak percaya sama Adrian. nggak bisa sumpah. Ngandelin Van Dijk, ngandelin TAA, Robertson tuh nggak bisa kalau kipernya aja kayak gitu. Mhm. Berarti sama Mhm. sih harusnya dan ya gitulah. dan mereka pun juga di setiap lini harus ada backup yang mumpuni. Iya benar. Kalau Ke, mereka satu cedera kan masalah. kedalaman Ya skuadnya harus cobalah ini Gus, harus bagus lah, harus merata lah ibaratnya, Dev cadangannya tuh jangan Dev terlalu squadnya timpang banget, jauh gitu. timpang banget. Gila, Alisson sama Adrian tuh kalau Timpang banget dibandingin masalahnya. jauh banget loh Gus. Iya. Alisson sama, aduh ya ampun. Udah gak habis pikir dah. Ya Adrian aja di West Ham hampir nggak dimainin. Nah itu di tim kecil aja dia Kalah sama gitu. Fabianski. Iya.
Ya, aduh. Udah, itu masalah Liverpool lah di Oke. depth squadnya. Ini gue dari beberapa tim yang gue pengen highlight sebenarnya ya, yang menarik ya tim-tim besar sih ya sebenarnya. Jadi ada lagi nggak sih yang belum dibahas? Hmm. Tottenham ya. Tottenham tuh, aduh gue nggak begitu Ya tahu sih, sih Tottenham tuh ngincernya. gua Kalau nggak nggak salah beli, tertarik ini Tottenham. gue juga nggak Tapi tertarik sih, dia, skip aja. Skip. tapi datengin pemainnya bagus-bagus loh, Matt Lumayan. Doherty di situ, Hojberg ya, Joe Hojberg, Hart, Hojberg juga beli. Højbjerg, Højbjerg, terus sama Siapa sih? apa lagi tuh? Banyak, cukup banyak Pak. Hotspur pergerakan transfernya Doherty cukup ya, aktif. Doherty juga ya. Iya, Doherty. Oh, iya benar. Ya Sama untuk siapa tuh? Ya siapa paling ya gue? itulah. Udah sih paling itu doang ya. Ya Ya itu doang. untuk sementara ini ya lumayan lah, nggak buruk-buruk banget. Toh juga dia kemarin beberapa kali juga ya, gue nggak tahu sih entah emang Tottenham bagus, tapi kalau menurut gue permainan Tottenham tuh biasa aja sebenarnya. Sebenarnya biasa aja loh. Cuman emang kemarin tuh lagi bad luck banget, Iya. lagi nggak beruntung di MU mungkin ya. Gue nggak tahu juga. Karena mungkin mungkin Gak sih, beruntung di kenapa Gus? gak beruntung di MU sama ya, counter attack-nya si siapa namanya, si ini efektif si Ya Tottenham. Tottenham sih efektif banget. Aduh itu. Hmm, Udahlah berarti intinya Tottenham gitulah ya. Gue nggak ngikutin banget ya sebenarnya. benar 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 Tottenham. benar benar. Oke, nih berarti langsung masuk sesi 2 ya. Sesi 2 nih, Yes, benar. nih khusus banget sih. Ini Lanjut gua, aja, Vi. ya ya. Jadi ada mungkin beberapa pertanyaan. Gue dulu apa lu dulu nih, Gus? Ya, mending gue dulu ya. Oh ya udah, Gue dulu boleh. lah. Boleh. Lu dulu deh. Oke, gua tanya soal City nih. Oke. City, Vi, peringkat 14. Semuanya udah dibabat abis. Saya udah Ya. dialami sama dia lah. Mm, Menang iya, seri iya, kalah iya. mm. Tiga-tiganya nih. Akan seperti apa City nih kira-kira? Oke, yang pertama sih ya, yang pertama itu selain dari yang pertama itu pasti inkonsisten ya. Maksudnya dari dulu memang penyakit City itu kan memang tidak konsisten gitu ya. Walaupun Hmm, walaupun full tim, mungkin hari ini dia full hmm, tim, terus minggu depannya dia tetap full tim, tapi kadang-kadang memang ada hmm, pasti 1 sampai 3 pemain itu yang tiba-tiba down nggak tahu kenapa, tiba-tiba entah kecapean iya. ataupun gue nggak tahu ya, emang penyakit City itu dari dulu emang inkonsisten. Nah cuman terlepas dari Hmm, inkonsisten itu juga badai cedera yang gila-gilaan. Contohnya sekarang pun iya. City itu 9 pemain cedera, 9 pemain utamanya. Yes, Ya, 9 pemain apa yes. 8 ya, gue lupa. Tapi memang Iya. ada yang Covid juga sih, kayak Mahrez, Ah, itu Laporte, merugikan juga. Gundogan gitu kan. Hmm, Tapi yang benar-benar murni cedera itu yang nggak usah jauh-jauh deh, Aguero. Itu yang ah, diperkirakan udah bakal mulai rental lah. Aguero tuh dari musim lalu diperkirakan dia bakal main lawan Lyon loh. Bakal diperkirakan main lawan Lyon. Dah tiba-tiba sekarang Taunya cedera. ngundur lagi. Cedera. Bahkan di musim Mundur lagi. ini pun dia masih harus nepi selama sebulan ataupun sampai 2 bulan. Dan menurut gue bingung. Ini emang Aguero-nya yang kaki kaca? Apa pemain City-nya yang emang rapuh atau dari medical Terlalu staff-nya mengandalkan gitu Aguero. loh. Nah, Hmm, jeleknya City adalah dia masih bergantung kalau menurut gue. Jadi ketika iya. sosok dari Aguero ini ya memang sih Hmm, selama ini tanpa Aguero pun sebenarnya dengan mengandalkan Gabjes pun sebenarnya udah oke. Cuman apesnya adalah Gabjes pun juga cedera. Striker dan City, juga nggak konsisten. nah Nggak bisa diandelin juga. nggak bisa diandelin kayak Aguero. Aguero aja tuh masih naik turun loh kadang-kadang. Karena emang udah faktor umur ya, emang Iya, udah iya. uzur banget gitu loh. Nah, Iya. jadi menurut gue Benar. dengan striker abis, kan City cuma punya 2 striker, Aguero Hmm, sama Gabjes. Sisanya pun paling pemain muda. ah, Itu pun pemain muda menurut hmm. gue ya baru naik musim ini sih. Siapa sih? Liam Delap ya. Si Liam Delap tuh baru banget. Lain Delap itu anaknya Iya, pemain Stoke City Stoke dulu, City. Rory Delap yang lemparannya jauh tuh. Ya kalau nggak salah ya. Zamannya Gue pernah waktu dengar sih emang SD. kata-kata Delap tuh gue pernah dengar gitu. Oh ternyata pemain Stoke City, gue baru ingat. Iya. Cuman kalau Hmm. misalkan ngandelin dia pun juga nggak bisa. Kenapa? Karena apa namanya, ya jam terbangnya pun juga masih kurang gitu loh. Kayak kayak dia tuh Masih baru muda. baru banget naik, baru masuk tim senior, tapi malah udah dijadiin andalan gitu. Makanya kenapa Pep sering banget jadiin Sterling sebagai false nine. Dan menurut gue itu kacau sih Sterling tuh. Aduh, Hmm.
jangan, gue pengen bilang sama Pep, Gue Pep, masih ingat. lu jangan pernah mainin Sterling tuh jadi false nine, jangan pernah, aduh, ampun, pengen banget bilang kayak gitu, apes Gus, asli, aduh, Gue masih ingat melawan lawan Lyon tuh sama Lyon depan sumpah, gawang iya kagak itu, masuk. astagfirullahaladzim, itu bener-bener dah, aduh asli, lagi Gue apes banget. buset dah. Oke, gue baru tahu kenapa Sterling bau sekarang. Ya Allah, Lini depan dan sini bau semua. bau semua sumpah. Asli, asli. Gue udah selebrasi loh Paling Gus, gue udah yang teriak gue. Aduh. iya, iya, Hmm, jadi iya. jadi Dan emang sebenarnya kan gue baru Sterling tahu tuh, lah Sterling kenapa. cuman emang kayaknya Sterling emang bukan tipikal yang aus gol sih, emang dia bukan tipikal itu. Dia kalau Dia dia, yang tipikal masuk ke dalam. ya bener, kayak siapa ya, kayak ya Ribery mungkin, ya Ribery kan tipikal masuk, Robben. ya tipikal Robin juga. Jadi emang dia tipikal yang suka nusuk dalam, tapi bukan berarti dia, makanya kenapa waktu kemarin dia main false nine tuh sering melebar, jarang di tengah, mungkin beberapa kali di tengah, cuman lebih ke sayap, karena emang dia kayaknya nggak terbiasa buat main di tengah, bahkan mungkin emang bukan, Dia emang jodohnya di pinggir ya dia. Di pinggir jatuhnya emang di lapangan. pinggir gitu, benar, kayak Greenwood ya Gus ya. Jodoh Greenwood tuh lebih Greenwood ke sayap sebenarnya, ya. kalau Greenwood sih bisa bermain di sayap, bisa main di striker. Kenapa bisa Hmm. main di striker? Karena dia finishingnya itu gila, itu asli tuh anak tuh. Aslinya emang striker Dan kan, juga aslinya emang di striker ya, apa striker, enggak sih? kayak striker deh. Tapi dia bisa main di sayap Iya, karena ya dia punya kecepatan. Dan nah juga itu, dribblingnya bagus, dan apa step overnya, iya gocekannya itu, aduh, lumayan mirip-mirip sih. gayanya tuh mirip-mirip Van Persie kalau gue lihat. Oh iya, Van Persie, iya benar, Kaki, bisa sih set, set, harusnya. set, kaki kiri, das, aduh, gua Nusuk ya, dia juga demen nusuk banget kan ya, liatnya. dia nusuk juga kan. Nusuk, tapi yang nggak nusuk kayak Rick Robben. Iya, kaki kanannya juga oke, nggak buruk-buruk banget, bagus kok kaki kanannya, weak footnya Dia mantap. kaki lemahnya bagus, Iya, kaki lemahnya makanya dia bagus. bisa sebagus itu gitu. Deadly striker Hmm, bisa tuh anak, ya gitulah. ya, Jadi dengan tadi peringkat berapa sih, 14 ya? 14. Kemenangan udah, Seri seri udah, kalah udah, udah, kalah udah. kalah Dan udah. sekarang City membeli siapa? Ruben Dias, Nathan Ake, Ya, terus siapa lagi tuh? Ferran Ferran Torres ya. Torres. Cuma dua ini kan yang istilahnya yang paling apa, yang paling wah gitu di City Iya. setelah transfer kemarin. Bisa nggak menurut lu, apa masih kurang dengan apa, mungkin lu lihatnya masih kurang nih, 3 pemain nggak cukup, atau oke udah cukup lah dengan keadaan squad yang kayak gini ditambah 3 pemain itu. Nah, Sebenarnya dari 3 pemain menurut lu? ini udah cukup ya, sebenarnya udah cukup. Cuman gue jadi sebenarnya Nah, satu masalah City itu, kenapa masih mempertahankan Mendy itu doang. Karena menurut gue ya, Benjamin Mendy ya. karena menurut gue Hmm. dengan masuknya Ruben Dias, lu duetin Laporte sama Dias, bek kanan lu Walker, mau sekelas apapun bek kanan sama bek tengah lu, kalau bek kirinya masih lemah, musuh pasti tahu dan dia bakal nyerang dari sisi kiri City terus kan. Terlihat dari Iya, iya, kemarin kelemahannya iya, Leeds kemarin nyerang tuh dari sering sisi kiri City mulu. Udah tahu dia. Mendy tuh, eh, aduh, gue nggak tahu ya. Nih Mendy ini nggak tahu kenapa, emang kebanyakan bercanda apa gimana, gue nggak tahu. ini. Cuman gue nggak habis pikir kenapa malah jual Angelino, malah pakainya Mendy gitu. Kenapa Iya, sih, iya, anjir. aduh, Gue juga emang Angelino tuh jual ya? Bukan yang ping di loan. masih di loan tapi ada opsi beli, dan kemungkinan pun untuk balik ke City kayaknya kecil karena dia udah betah di Leipzig udah Ya, 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 tuh. ya. Gue nggak menghujat Mendy ya, cuman please, itu nggak sekali dua kali, berkali-kali Kesalahan kan. kesalahannya sama. Well, Gue makanya, mungkin apa ya? Kalau gue liat Mendy sih antara nggak cocok atau emang pemainnya ini nggak bisa. iya, Soalnya yang kita lihat waktu dia di Monaco nggak buruk gitu. Makanya nggak kan buruk, si City mau menerima ini kan, mau bener-bener mau beli Mendy kan. bagus kok di Left Monaco back tuh berarti pasti bagus kurang. Gus, di Monaco dia masih bagus banget. Mungkin sebagai opsi ya, Nathan Ake main di kiri. Nah, Bisa kok dia main di benar, kiri. Meskipun dia nggak akan kayak Mendy yang lari ke iya, depan.
sampai ke area lawan. Dia kan Nathan Ake juga nggak cepet-cepet amat lah, dia aslinya center back kan, Iya, itu center back. tapi bisa. Tapi bisa lah. Setidaknya jadi kompetitor Mendy dulu, biar Mendy tuh nggak ngerasa aman posisinya. Karena emang Benar sekarang benar City benar. tuh back kiri cuma sisa Mendy doang. Zinchenko tuh lagi cedera Yes. 3 minggu. Jadi jangan. Zinchenko juga lebih lebih Iya, banyak nyerang daripada bertahan. ya. Tapi at least tidak separah itu sih defense-nya. Dibanding Mendy tuh ya Oh, Allah. iya iya. Zinchenko yang emang bukan posisi back, ya gue bisa wajar ya, maksudnya bisa memaklumi lah, ya wajar lupa mundur, emang kan asli posisinya kan gelandang serang ya. Cuman kalau Mendy kan ya lu Oh, back murni, lu back kiri asli, kenapa sih sampai begitu iya defense itu kayak kurang gigih, bukan kurang gigih ya, kayak apa ya, gampang capek juga, kalah lari dia tuh sering banget oh, kalah lari. iya iya. Jadi Benar 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 benar. sama ini sih satu yang kurang itu partnernya De Bruyne, itu udah pasti. Kemarin De Ah, De Bruyne Bruyne juga nggak bisa diandelin banget sih. Partner De kecapean, Bruyne setelah kepindahannya David Silva kan. kecapean Ya Gus. Bernardo sih sebenarnya oke sih. Masalahnya si Pep si Bukan oke botak lagi itu kan. nggak mainin Bernardo, cadangin mulu. Gue tuh ya Allah, gue tuh sampai gini loh. Dia pakai Gundogan sama Rodri ya. Kan Gundogan lagi cedera ya. Berarti kemarin itu dia Iya tuh iya iya. pakainya Foden. Foden sama De Bruyne, Foden, De Bruyne, Foden, De Bruyne. Well, Udah. Foden juga sering diplot sebagai sayap kan. Ya, Spurs sebagai sayap Sterling juga kan dia. di tengah. Iya. Ya inilah apa ya. Dan juga yang gue heran kenapa sih City nggak datengin striker aja, cadangan, sebagai cadangan. Striker murni ya, bukan kayak Gabjes atau Aguero yang bener-bener yang kuat lah. Kalau Sebenarnya kayak Aguero, iya sih. Gabjes didorong dikit kan jatuh, meskipun mereka kuat-kuat juga, Ya, tapi yang bener-bener target man lah gitu loh. yang jangkung gitu ya Gus ya. Sebagai bola-bola atas, iya. Itu Cavani available, akhirnya dia ya Joe kayak Demi. MU juga sih. Beruntung juga gitu. Ya. Itu yang gue bingung sih. Masih ngandelin Gabjes aja Gue sebenarnya emang gitu pengennya sih. tuh City tuh beli tipikal pemain kayak Dzeko dulu. Dzeko tuh sering Hmm. banget pecah-pecah kebuntuan kan, kalau nggak salah menit-menit terakhir dia super sub segala macem dari bola-bola Balotelli atas. juga. Nah, Balotelli juga. Tapi kenapa sekarang udah pendek-pendek dan slotnya cuma dua doang? Maksudnya kuota pemain striker tuh cuma dua doang. Udah nggak ada lagi. Hmm. Iheanacho kan dulu dilepas. Walaupun sebenarnya lebih bagus Iheanacho menurut gue daripada Gabjes. Itu Gabjes itu aduh. Dia cuman bagus itu agresif sih. Keunggulan yang dia Dia agresif. keunggulan yang dia miliki dibanding pemain lain itu dia agresif. Itu doang. Work rate-nya gue suka sih. Ya work rate-nya itu. Cuman kalau Oke, dari mungkin sih kalau sisi itu dari gue. Iya. sisi tenang di depan gawang, aduh suka ya gitu, kurang tenang lah dia kurang tenang kayak apa ya, kayak ya udah kalau ada depan di Masih depan tenang, enggak masih setengah jam. tenangan Rashford ya. Ya masih Rashford tendangan atau Rashford. Iyalah jauh Gus. Jangan bandingin Rashford sama Gabjes. Jauh, jauh banget, jauh. santai-santai. Rashford juga masih Bagusan Rashford angin-anginan. mana-mana. Hmm. Ya. Paling Udah sih sih. kalau itu dari gue aja kalau yang nanya-nanya ya. Ya. Oke. Sekarang gantian nih. MU nih. Silakan. Ini ada beberapa pertanyaan, tadi dulu gue lihat dulu. Iya, silakan. Bentar, gue lihat dulu bentar. Oh ini, ah ini MU ini kan kemarin baru datengin dua pemain muda ya, kalau nggak salah. Deadline. Facundo Pellistri sama Ahmad Traore. Ahmad Traore Januari nanti. Udah confirm sih tapi. Oh, Traore tuh belum ini, belum datang sekarang. Belum. Oh, Karena oke. emang dia tuh dealnya pada saat detik-detik menuju akhir-akhir berapa menit menjelang apa Mm-mm. deadline day selesai, dia baru deal dan nggak bisa Oke. datengin sekarang karena masalah visa kalau nggak salah, masalah penerbangan. Oke. Jadi datenginnya Januari 2020. Oke. Ini menurut lu dua pemain muda ini bisa tembus gak first team MU menurut lu? Atau mungkin Pellistri iya. bakal masuk ke akademi dulu atau gimana? Kalau untuk Ahmad Traore kan, Ahmad Traore juga musim lalu sebenarnya udah dimainin ya sama Atalanta. Usianya waktu itu masih 17 tahun, sekarang umurnya 18 tahun. Yeah. Nyetak gol di debut. Ya well sebenarnya nih anak juga nggak buruk-buruk amat lah. Dan MU juga emang lagi butuh sayap kan. Yeah. Pellistri juga salah satu sayap yang didatengin MU, dan gue liat skillnya juga not bad lah untuk
apa bocah usia Berapa berapa tahun dia? Pelistri 19 tahun, Ya 19 tahun. 19 tahun asal Uruguay datangnya, em, berbarengan sama Cavani. Ya, oke. Jadi kalau untuk gua Pelistri akan masuk ke squad inti, tapi mungkin untuk saat ini dia ditaruh di akademi dulu, dimainin Di di akademi. U23-nya MU mungkin, Ya, dimain U19-nya dulu mungkin atau apa, ya, oke. biar dia Oke. biar anget dulu kakinya lah gitu loh, biar panas dulu gitu. Masuk ke squad inti, tapi menurut gua musim ini Pelistri iya masuk Ya. Ya pasti emang harusnya sih sebagai backupnya Greenwood. bisa sih. Sebenarnya jangan Hmm, terpaku sama Sancho pun juga sebenarnya bisa memanfaatkan Greenwood. Bahkan menurut gua pun iya, udah lu cukup Greenwood aja. Sancho pun juga pasti nggak langsung yang langsung bagus banget pun enggak. tegal Lo lihat Werner. enggak. Werner yang aus gol aja di Hmm. Leipzig. Ya, lihat aja sekarang di Chelsea gimana. Bahkan belum nyetak Chelsea gol yang dia. nggak buruk lah Werner lah. Menurut gue Werner masih ada peran sih, tapi nyetak gol iya belum, nggak kayak yang kita duga gitu loh, ngerti nggak? Hmm. Meskipun katanya sih cocok Ya, untuk ya. permainannya si Chelsea. Tapi alhamdulillah Paling ya itu Gus sih ya, gue. nggak jadi ngincer Sancho ya. Walaupun rumor pun juga masih terus ada. Tapi menurut gua dengan nggak jadi datengin Sancho pun di sekarang ini, gua nggak tahu sih di musim depan apa di bulan Januari nanti. Tapi setidaknya untuk sekarang nggak beli Sancho pun menurut gua ya, ya udah bagus lah menurut gue. Harganya Kalau terlalu menurut mahal. gue Sancho nggak apa-apa tapi terlalu mahal. Iya Paling terlalu nggak mahal. minat 50. Itu Ya emang Dortmund emang ya tai aja udah, Dortmund itu Dot asli. ya Dortmund terlalu apa ya? Terlalu masang matok harganya tuh gila banget, gila 100 berapa? 20 ya? Iya, 120. Iya 120 gila. 120 Gede banget. pounds iya. Ya itu udah setara sama Dembele. Iya, setelah sama Dembele. Dembele waktu di Madrid. Iya, dan apa sih namanya? Ya jadi gue sih bersyukur Sancho nggak ke MU, kasih nomor 7 ya, untung juga buat manajemennya mereka menuju mana MU. Hmm. Dan ya untungnya sih ya, ini sebenarnya sih MU dalam deadline day apa ya, MU tuh smartnya apa ya, manajemen MU smartnya selalu di akhir gitu, entah Telat kenapa ya. ya, Telat sadar gitu ya. seperti yang iya, seperti transfer musim dingin lalu kan juga MU kekurangan striker, Odion Igalo didatengin di menit akhir, Hmm. itu pun loan, Iya sih. pinjaman, baru telat sadar lah kalau menurut gua ya. Iya sih. Jadi ya gitulah, itu Nah, gua. terus ini beruntung juga sih bisa dapetin Cavani ya. Gua nggak tahu gajinya mahal apa enggak, cuman terlepas dari itu nggak ngeluarin uang sedikit pun karena dia free agent dan dia lagi-lagi pakai nomor 7. Yang seperti yang kita tahu Nggak nomor apa-apa, nomor 7 di MU semenjak CR ya. sejak CR tuh ancur-ancurnya tuh yang Ya, pakai nomor semenjak 7, CR ancur-ancuran. Valencia, Owen, terus Adi Depay. Maria, Depay, Nah, Sanchez, pemain piano itu. Jadi ya apa ya, hancur lah nomor 7 ya tuh di ya, sejak gue mikir selepas CR. gue mikir juga sih dari Cavani ini sebenarnya terbilang juga udah lumayan berumur ya, 32 apa 33 sih gue lupa, 32 apa 33 Dia udah gitu. 33, 33 sekitar 33. 32 33 baru pertama kali masuk EPL. Ini menurut gue sih, Hmm. kalau menurut lo nih apa harapannya buat Cavani biar dia nggak kayak contoh deh Falcao sebelumnya. Gue ngeliatnya Cavani kok kalau misalkan dia flop ya bisa kayak Falcao, kira-kira bisa nggak? Gue takutnya gitu, Vi. Gue Hmm, takutnya gitu, gitu. Vi. Kayak Falcao. Tapi kita ingat-ingat lah. Nggak hanya Falcao sih. Forlan juga Iya. flop loh waktu dia gitu. Foran tuh bagus gak sih di MU? Kalau gue boleh tahu. Biasa aja. Oh Flop biasa aja ya. juga. Oke. Biasa aja, flop juga. Hmm. Ya tapi kan perlu diketahui kalau Forlan kan waktu itu ke MU pada saat usianya masih muda. Hmm. Falcao waktu itu emang lagi nggak jelas aja. Iya. Dipinjam-pinjamin sana sini ke Iya. Chelsea, Pindah-pindahan ke dia. mana MU setengah musim. Ya jadi kalau menurut gua kalau kenapa Falcao flop ya karena emang nggak jelas nih, Iya. ketar-ketir mau kemana nih sebenarnya, kayak nggak jelas, klub netepnya dia tuh nggak jelas mau kemana, makanya dia jadi flop di Chelsea sama MU. Terlepas juga karena
karena emang ya tahu sendiri Liga Inggris kan mainnya fisik. Ya, Kalau kau udah mainnya biasa fisik. main tactical di Monaco, di Atletico, beda gaya bermain. Hmm. Tapi kalau untuk Cavani, well, badannya juga masih bugar, cukup kuat. Dia kuat dengan bola-bola atas, cocok Ya, sebagai kuat. target man, sebagai pelapisnya bukan pelapis, pesaing sih. Iya, Pesaingnya pesaing. Martial, karena kita tahu Martial gak ada pesaing, pesaingnya cuma Audio di Igalo. Igalo kita tahu sendiri kualitasnya sama Martial kayak apa, Jauh. beda jauh. Beda Nah, jauh makanya banget. jadi di sini Martial gak bisa enak-enak sih, Iya. karena MU datengin Cavani sebagai ya pesaing. Kalau Martial jelek, drop, Cavani masuk. Iya, Cavani masuk. Itu kalau Tap- gua. Tapi kalau dari lu sendiri lebih mengharapkan Martial yang jadi first team, bukan first team ya, jadi starter atau Cavani? Sebenarnya gua masih masih sangat berharap Martial. Masih Cuma harus ya nih, Martial. tahu sendiri kan, Martial tuh angin-anginan, Iya, masih angin-anginan. gak konsisten, males pula kadang tuh. Kadang kalau gak dikasih bola dikit ngeluh, kadang kalau bola loss dikit ngeluh, kayak kelihatan raut mukanya kayak gak enak banget. Iya, benar. Jarang Meskipun senyum ya? udah Jarang meskipun senyum. jarang senyum. Iya, iya, iya. Meskipun dengan adanya Bruno, Martial jadi kayak semangat buat bermain, tapi gak bisa selalu Ngandelin. Bruno gak selalu jadi patokan gitu agar Martial main bagus. Kalau Bruno Iya, main jelek, Martial ikut jelek kan iya, susah. iya. Jadi dengan Cavani ini yang lebih pengalaman ya sebagai pesaing lah, sebagai pesaing ya sebagai pesaingnya Martial, Iya. andalan di timnas Uruguay juga. Ya gue Bisa lah sih ya. berharap Martial, tapi Cavani akan Kasih waktu dulu mungkin ya. membuat perbedaan. Kasih waktu dulu Iya, lah. kasih waktu dulu. Iya. Sampai benar-benar tahu gitu apa main di EPL tuh kayak gimana sih gitu loh. Ibaratnya ya cobain cicip Iya. pelan-pelan dulu lah gitu. Dan dia belum bisa main di laga berikutnya karena dia harus dikarantina. Oh iya. Saya harus dikarantina. Hmm. Dia baru bisa main kalau nggak salah lawan PSG. Lawan PSG. Oh, masih lama berarti Gus ya. Masih Di lama grup, berarti. iya di grup. Masih lama. Oke. Itu Vi. Terus ada satu pertanyaan terakhir ya sebelum gua akhirin. Ini Alex Telles menarik. Yes. Nih gue tahu pemain ini lebih tipikal ke wingback kalau menurut gue dibandingkan ke fullback. Yes. Dia lebih ke wingback. Yes. Nah, menurut lo terlepas dari MU yang nggak beli back tengah satupun kan, nggak beli back tengah kan? Iya nggak sih? Nggak beli. Nih terlepas dari MU oleh sayang Maguire sama Lindelof gitu. Sama Jones. Bailey pun juga cedera kan, kemarin baru cedera lagi itu Bailey rawan cedera ya. Jadi dengan kehadiran Telles nih bisa nggak sih dari sisi pertahanan kirinya MU yang biasa diisi sama Shaw mungkin atau sama Brandon Williams, kira-kira bisa nggak buat bantu setidaknya ya, walaupun kan pertahanan kan ya mungkin ada sisi kiri, sisi tengah, sisi kanan. Nah setidaknya bisa nggak memperbaiki sisi pertahanannya MU dari kiri gitu, di sisi sebelah kiri gitu, bisa nggak? Well, sebenarnya bisa aja sih. Ya meskipun dalam hal ini Telles cukup bagus di serangan, tapi agak ringkih di defense. Iya, ringkih banget di defense. Kurang. Dan kita tahu kan kurang kan. Dan juga kan di sini Shaw butuh pesaing, gak bisa Brandon Williams tuh sebagai pesaingnya Shaw masih terlalu jauh. Perlu diasah lagi loh si Brandon Williams. Nah dengan datangnya Telles, nih Shaw ya tempatnya nggak kejamin untuk selalu starter, dan kemarin mainnya buruk kan. Kalaupun emang dia cocok jadi wingback, ya udah pakai strategi 3-5-2 oleh aja. 3-5-2. Si Shaw taruh di center back, Maguire, Lindelof atau Bailey, wingbacknya di leftnya si Telles. Iya bisa. Kan pernah mainin itu si Oleh iya. Karena emang Telles tuh kalau dari sisi nyerang pun juga lumayan, lebih bagusan Telles daripada Mendy, jujur. Bagus. Lebih bagusan Telles daripada Mendy. Bagus. Jadi bagus. Mendy tuh dan juga crossingnya bagus, bola mati bagus. Di Porto juga jadi penendang penalti. Ya, lumayan banyak ya penalti. Opsi bola mati. Iya. Ya sebagai baik penalti. Kalau Bruno lagi nggak ini lagi vouchernya habis, jadi bisa Telles. Telles bisa iya. Gitu Ki. Oke. Apa lagi ya?
Teles udah. Terus Cavani udah. Apa Van de Beek? Oh iya, Van de Beek gue lupa loh. Ini gue beberapa kali lihat Van de Beek main masih belum terlalu ini ya, masih belum terlalu bisa berkembang ya. Maksudnya masih ya biasa aja gitu. Ya masih awal-awal, kalau gue masih awal-awal juga, dan Hmm. Oleh masih bener-bener masih mikir nih Van de Beek cocoknya sebagai di tempatnya Bruno atau Hmm. di box to box Ya. di tempatnya Pogba sama Matic. Hmm. Tapi Oke. kalau mainin barengin Bruno, Pogba, Van de Beek, menurut gua agak bunuh diri sih. Hmm. Karena ini tiga orang bagus di nyerang, tapi di belakang nggak begitu. Hmm. Paling nggak tandemnya Pogba tuh harus stay di tengah sebagai Iya. defensive mid kayak Matic lah contohnya, Hmm. McTominay. Bener sih. Jadi menurut gua Van de Beek ya sebagai penggantinya Pogba, kalau misalnya Pogba lagi angin-anginan mainin Van de Beek. Bisa sih. Ya hitung-hitung sembari Meskipun nunggu ya Pogba balik ke performa bagusnya sih, karena kan masih naik turun juga kan. gua berharap dia dijual asli. Kemarin dia ngeluarin statement loh, Statement apa tuh? bermain di Madrid adalah impian Oh iya iya. semua Ah iya itu. pemain. Oh iya itu. Anjir sebel gue, lu ngapain nih. Aduh tau dah, gue Pogba sebel gue sama dia. Kalaupun emang lu masih bermain di situ, ya jangan nyinggung klub lain. Aduh, Hmm. tau deh, gue Ya. pusing sama Pogba. Bagus Pogba, cuma attitude-nya kadang suka Kurang, ngehe. attitude-nya kurang. Ya, itu Oke, Vi. oke lah. Ini karena berhubung juga udah maghrib. Ini untuk konten kali ini kita Betul, akhirin dulu ya Gus ya. Ini kemungkinan betul sekali minggu Vi. depan gue bakal lanjutin lagi. Gue bakal lanjutin Masa lebih ke bahas City sama MU aja dulu dah. Ini iya, soalnya soalnya kita berdua nih fansnya MU City. ya berdua nih Bahas udah yang kota-kota Manchester. Bagaimana ceweknya, pemandangannya, budayanya. Nah, itu kita bahas tuh. jadi ini emang apalagi lagi solid-solidnya nih, lagi di posisi yang ya udah peringkat mah segitu-segitu aja udah Iya, dan permasalahannya iya, pun iya, kurang lebih iya. sama ya. Oke, jadi Iya, ini gua akhirin aja ya. Jadi kalau misalkan mungkin yes. konten minggu depan gue bakal buat lagi. Ya minggu depan ya Iya, mungkin ya Gus ya. Si TMU lebih dikuras lagi ya karena bisa lah. karena ada beberapa Bisa yang lah. pengen gua bahas juga cuman karena berhubung waktunya juga terbatas gitu. Jadi belum Betul semuanya sekali. kebahas. Jadi gua akhirin aja, kalau Iya, misalkan suka sama videonya iya. like, kalau misalkan nggak suka dislike. Gua sama Bagus pamit undur diri. Sampai kejumpa minggu depan. Thank you Gus. Oke. Thanks, Vi. Ya, Thank you, oke. Vi. Bye bye guys. Boom.